Tak semua biarkan amarah memimpin niatmu. Mansur menunduk, mencium tangan Kiai dengan dada bergetar. Pagi keberangkatan tiba, Mansur membawa tas kecil berisi pakaian, kitab, dan sehelai sarung. Tak ada bekal uang banyak, tak ada jimat mencolok. Hanya doa panjang yang mengiringi langkahnya keluar dari gerbang pesantren yang selama ini melindunginya. Di atas bus menuju Jakarta, Mansur memandangi jalan yang semakin padat. Klakson bersahutan, wajah-wajah asing tak lagi menunduk seperti di kampung. Ia merasakan firasat aneh, seolah hidupnya akan diuji bukan pada seberapa kuat tubuhnya, melainkan pada seberapa lama ia mampu menahan diri. Saat bus memasuki wilayah ibu kota, Mansur menarik napas panjang. Ia belum tahu bahwa kelak namanya akan berbisik dari mulut ke mulut di terminal keras. Untuk saat ini, ia hanyalah seorang santri muda dari Banten, datang ke Jakarta dengan niat sederhana, membantu keluarga dan tetap menjadi orang baik, apapun yang terjadi. Pagi terakhir di pesantren terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin berembus pelan, menggoyangkan daun pisang di belakang asrama. Mansur berdiri di serambi musala dengan hati tak menentu, seolah ada sesuatu yang tertinggal meski langkahnya sudah siap pergi. Sang Kiai memanggilnya masuk ke ruang kecil yang hanya diterangi cahaya dari jendela kayu. Bau kitab tua dan minyak kayu putih memenuhi udara. Di tempat itulah biasanya, keputusan penting diambil, bukan dengan suara keras, melainkan dengan kebijaksanaan yang dalam. Kiai itu menatap Mansur lama, seakan membaca perjalanan hidup muridnya yang belum terjadi. Ilmu yang kau bawa, katanya pelan, bukan ilmu sembarang. Banyak orang kuat secara raga, tapi hancur karena tak kuat menahan diri. Suaranya rendah, namun menancap kuat di dada Mansur. Mansur menunduk, kedua tangannya mengepal di atas lutut. Ia ingat setiap tirakat, setiap rasa perih yang ia tahan saat menguasai Brajamusti. Ia juga ingat betapa mudahnya kekuatan itu muncul ketika emosi tak dijaga. Karena itulah, pesan sang Kiai terasa seperti peringatan terakhir. Kau akan melihat ketidakadilan, lanjut sang Kiai. Kau akan tergoda untuk membalas dengan cara cepat. Ingat, sekali ilmu itu kau buka karena amarah, maka amarah akan selalu memanggilnya kembali.
Kalimat itu membuat napas Mansur tertahan. Sang kiai kemudian berdiri, mengambil sorban putih, dan meletakkannya di pundak Mansur. Ini bukan tanda kau lebih tinggi dari siapapun, katanya. Ini pengingat bahwa kau membawa nama ilmu, membawa nama pesantren. Mata Mansur mulai basah, tapi ia tetap diam. Di luar, suara santri mengaji terdengar sayup. Dunia pesantren berjalan seperti biasa, seolah kepergian Mansur tak berarti apa-apa. Namun di ruang kecil itu, sebuah garis tak terlihat sedang ditarik, antara kehidupan lama dan masa depan yang penuh ujian. Sebelum Mansur berpamitan, sang kiai menambahkan satu kalimat yang tak pernah diajarkan di kitab manapun. Jika kau terpaksa bertarung, bertarunglah untuk menghentikan kezaliman, bukan untuk memenangkan harga diri. Kalimat itu terpatri kuat di ingatan Mansur. Mansur mencium tangan sang kiai lebih lama dari biasanya. Ada getaran halus yang berpindah, entah doa atau restu terakhir. Ia merasa seolah pintu perlindungan ditutup perlahan, dan mulai saat itu ia harus berdiri di atas kakinya sendiri. Langkah Mansur keluar dari ruang itu terasa berat. Ia menoleh sekali lagi ke arah pintu kayu, menghafal setiap retak dan bayangan. Dalam hatinya, ia berjanji akan menjaga ilmu itu sebaik mungkin, meski dunia di luar tak mengenal belas kasihan. Ketika matahari meninggi dan waktunya berangkat tiba, Mansur membawa pesan itu lebih berat dari tasnya. Ia belum tahu kapan, di mana, dan kepada siapa pesan sang kiai akan diuji. Yang ia tahu, perjalanan ini bukan sekadar merantau, melainkan ujian sejauh mana ia mampu tetap menjadi santri di tengah kerasnya Jakarta. Jakarta menyambut Mansur tanpa basa-basi. Panas, bising, dan penuh wajah yang tak saling peduli. Bas yang ditumpanginya berhenti di pinggir jalan besar, jauh berbeda dengan terminal kecil di kampung. Saat menurunkan tasnya, Mansur sadar satu hal, di kota ini, orang yang lambat akan tertinggal. Pamannya menjemput dengan motor tua yang knalpotnya berisik. Wajah pria itu terlihat lebih kurus dari yang Mansur ingat, matanya cekung, tapi senyumnya tetap dipaksakan. Kita hidup sederhana saja, Yur, katanya singkat, seolah meminta maaf sebelum Mansur sempat bertanya apapun. Malam pertama, Mansur langsung diajak mendorong gerobak nasi goreng. Mereka mangkal di sekitar terminal Kalideres, tempat bas datang dan pergi tanpa henti. Asap knalpot bercampur bau minyak panas, teriakan calo bercampur makian, menciptakan suasana yang keras dan melelahkan. Belum 1 jam berjualan, Mansur melihat sisi lain Jakarta. Seorang pedagang kopi dipaksa menyerahkan uang oleh pria bertato. Wajah pedagang itu pasrah, tangannya gemetar saat menyodorkan lembaran lusuh. Tak ada yang berani menegur, seolah kejadian itu sudah menjadi bagian dari aturan tak tertulis. Pamannya menepuk bahu Mansur pelan. Jangan ikut campur, bisiknya. Di sini beda. Mansur mengangguk, meski dadanya terasa sesak. Pesan sang kiai kembali terngiang, tentang menahan diri, tentang tidak tergesa membuka ilmu. Hari-hari berikutnya berjalan berat. Setiap malam, mereka harus menyisihkan uang setoran agar bisa berjualan dengan aman. Jika telat atau kurang, ancaman datang tanpa perlu banyak kata. Mansur melihat pamannya menelan harga diri demi sepiring nasi. Di kamar kontrakan sempit, Mansur sering duduk bersila sendirian. Ia menenangkan napas, menahan getaran Brajamusti yang seakan bereaksi terhadap tekanan batinnya. Kota ini seperti sengaja menguji kesabarannya, lapis demi lapis. Suatu malam, gerobak mereka hampir dirampas karena dianggap mengambil wilayah orang lain. Mansur berdiri di depan pamannya tanpa sadar, tubuhnya refleks menegang. Namun ia menurunkan pandangan, memilih diam. Para preman tertawa, mengira santri itu ketakutan. Tawa itu menusuk harga diri Mansur, tapi ia menelannya bulat-bulat. Ia tahu, pertarungan pertama bukan melawan orang lain, melainkan melawan egonya sendiri. Jika ia kalah di sini, Brajamusti akan berubah dari ilmu penjaga menjadi sumber petaka. Saat mereka pulang menjelang subuh, Mansur memandang langit Jakarta yang tertutup asap. Ia sadar, merantau ini bukan sekadar membantu pamannya. Ini adalah jalan panjang yang akan mempertemukannya dengan batas terakhir kesabaran, batas yang suatu hari mungkin memaksanya memilih antara tetap diam, atau berdiri menghadapi ketidakadilan. Malam itu, suasana terminal Kalideres terasa berbeda. Udara lebih tegang, seolah semua pedagang tahu sesuatu akan terjadi. Bisik-bisik terdengar di antara gerobak, menyebut satu nama yang membuat wajah-wajah pucat, kelompok preman besar dari Lebak Bulus akan turun tangan. Tak lama kemudian,
beberapa motor besar memasuki area terminal. Suara knalpotnya memekakkan telinga, mengalahkan teriakan calo. Para preman itu turun dengan langkah santai namun penuh ancaman. Tato di lengan mereka seperti tanda wilayah kekuasaan yang tak terbantahkan. Salah satu dari mereka berhenti tepat di depan gerobak nasi goreng pamannya Mansyur. Senyumnya miring, matanya dingin. Mulai malam ini, aturan berubah, katanya. Setoran dinaikkan 2 kali lipat, tanpa alasan, tanpa negosiasi. Pamannya mencoba bicara baik-baik, menjelaskan penghasilan yang tak seberapa. Namun kalimat itu belum selesai ketika tangan kasar mendorong dadanya. Wajan panas hampir terbalik, minyak memercik ke aspal. Mansyur refleks melangkah maju, tapi pamannya menahan lengannya dengan tatapan memohon. Preman lain menendang kaki gerobak hingga oleng. Nasi berserakan, telur pecah, uang receh berhamburan. Tawa mereka keras, seolah penderitaan orang lain adalah hiburan murah. Mansyur merasakan dadanya bergetar, napasnya mulai berat. Seorang pedagang lain mencoba protes dan langsung menerima pukulan. Tak ada yang berani menolong. Terminal yang biasanya ramai mendadak sunyi, semua orang memilih menunduk agar tak jadi sasaran berikutnya. Pamannya akhirnya menyerahkan uang yang ada. Jumlahnya kurang. Wajah preman itu mengeras. Tanpa banyak bicara, ia menghantam pamannya hingga terjatuh. Darah menetes dari pelipis, menyatu dengan sisa nasi di tanah. Mansyur berlutut membantu pamannya berdiri. Tangannya gemetar, bukan karena takut, melainkan menahan sesuatu yang ingin meledak dari dalam. Ajian Brajamusti bergetar di dadanya, seperti besi panas yang dipukul dari dalam. Preman itu mendekat, menatap Mansyur dari ujung kepala hingga kaki. Santri, ya, ejeknya, kalau mau selamat, belajar nurut. Tawa mereka kembali pecah. Lalu rombongan itu pergi meninggalkan kekacauan. Malam itu, mereka pulang lebih awal. Gerobak rusak, dagangan habis, tubuh pamannya penuh luka. Di kontrakan sempit, Mansyur membersihkan darah sambil diam 1000 bahasa. Setiap usapan kain terasa seperti menorehkan luka di hatinya. Sendiri, saat pamannya tertidur karena kelelahan, Mansyur duduk bersila menghadap dinding. Matanya terpejam, napasnya diatur perlahan. Ia tahu, garis kesabaran itu mulai menipis. Dan di balik kesunyian malam Jakarta, keputusan besar perlahan terbentuk, keputusan yang akan mengubah segalanya. Pagi itu datang tanpa ketenangan. Luka di kepala pamannya belum kering, dan gerobak nasi goreng tergeletak rusak di sudut kontrakan. Mansyur bangun lebih awal, membersihkan sisa minyak dan nasi yang mengering, seolah membersihkan hatinya sendiri dari amarah yang tertinggal semalam. Pamannya mencoba tersenyum meski menahan sakit. Sudahlah, Yur, kita perbaiki pelan-pelan, ucapnya lirih. Kata-kata itu justru menusuk lebih dalam. Mansyur mengangguk, tapi di dadanya ada gelombang panas yang terus berdenyut. Siang hari, Mansyur berjalan ke bengkel kecil untuk memperbaiki gerobak. Di sepanjang jalan, ia melihat wajah-wajah pedagang lain yang sama letihnya. Beberapa menatapnya dengan iba, seolah tahu apa yang menimpa mereka semalam. Tidak ada yang berani bicara. Menjelang sore, kabar beredar bahwa kelompok Lebak Bulus akan kembali malam ini. Setoran harus siap, atau konsekuensinya lebih buruk. Mansyur mendengar itu dari bisikan pedagang tua, suaranya gemetar penuh ketakutan. Di kamar sempit, Mansyur duduk bersila lebih lama dari biasanya. Napasnya diatur, perlahan namun dalam. Ia merasakan Brajamusti berdenyut mengikuti detak jantungnya. Sekali saja ia membuka kunci ilmu itu dengan emosi yang salah, semua bisa hancur. Bayangan semalam terus muncul, wajan terbalik. Darah di pelipis pamannya, tawa para preman. Rahangnya mengeras, tangannya mengepal. Namun ia memaksa dirinya mengendur, mengingat wajah Kiai dan pesan terakhirnya. Maghrib tiba, azan menggema di antara bangunan beton. Mansyur berdiri, mengambil air wudhu dengan tangan gemetar. Air dingin menyentuh wajahnya, sedikit meredam panas di dalam dada. Ia tahu, malam ini akan menjadi ujian yang berbeda. Pamannya menatap Mansyur sebelum berangkat berjualan. Ada rasa bersalah di mata pria itu. Kalau terjadi apa-apa, jangan ikut campur, katanya pelan. Mansyur hanya mengangguk, meski hatinya menolak kata-kata itu. Di terminal, suasana semakin mencekam. Pedagang berjualan tanpa semangat, mata mereka terus mengawasi setiap suara motor yang mendekat. Mansyur berdiri di samping gerobak, diam seperti bayangan, namun tubuhnya siaga. Ketika jam semakin malam dan kelompok itu belum juga muncul,
ketegangan justru makin terasa. Mansyur menyadari, menunggu dalam ketidakpastian kadang lebih menyiksa daripada pertarungan itu sendiri. Napasnya semakin berat, di balik sorban dan sarung sederhana, Mansyur membuat satu keputusan dalam diam. Jika malam ini kezaliman kembali terjadi, ia tak akan lagi bersembunyi sepenuhnya. Bukan untuk melampiaskan amarah, tetapi untuk menghentikan penderitaan yang terus berulang, apapun risikonya. Malam turun perlahan, membawa hawa panas dan ketegangan yang menempel di kulit. Lampu-lampu terminal menyala redup, memantulkan bayangan panjang di aspal yang kotor. Mansyur berdiri di samping gerobak, sorot matanya tenang, tapi tubuhnya terasa berbeda, lebih berat, lebih siap. Suara knalpot memecah keheningan. Beberapa motor masuk beriringan, sama seperti malam sebelumnya. Para pedagang langsung menunduk, tangan gemetar meraih kantong uang. Mansyur tetap berdiri di tempatnya, tak melangkah mundur, tak pula maju. Salah satu preman mendekat dengan senyum mengejek. "Santri masih berani jualan," katanya sambil melirik pamannya. Tangannya mendorong gerobak pelan, cukup untuk menunjukkan kuasa. Mansyur melangkah setengah langkah ke depan, berdiri tepat di antara mereka dan pamannya. "Setorannya mana?" bentak preman itu. Pamannya hendak bicara, tapi Mansyur mengangkat tangan, isyarat agar ia diam. Suasana mendadak sunyi. Para preman saling pandang, heran melihat santri pendiam itu kini berdiri tegak. Preman pertama tertawa, lalu mendorong dada Mansyur dengan keras. Dorongan itu seharusnya membuatnya terhuyung. Namun tubuh Mansyur hanya bergeser sedikit, seolah menabrak dinding tak kasat mata. Tawa itu berhenti seketika. "Kurang ajar," maki preman itu sambil melayangkan pukulan. Pukulan itu mendarat, tapi Mansyur tidak jatuh. Rahangnya mengeras, napasnya terkunci. Di dalam dadanya, Brajamusti mulai terkunci rapat, bukan untuk menyerang, melainkan bertahan. Preman kedua ikut maju, menendang paha Mansyur. Kali ini, Mansyur bergeser, menghindar sepersekian detik. Gerakannya sederhana, tanpa jurus mencolok, namun cukup membuat lawannya kehilangan keseimbangan. Keributan kecil itu menarik perhatian. Pedagang lain menatap dari kejauhan, tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Santri bersarung itu tidak melawan brutal, tapi juga tidak tumbang. Seolah tubuhnya menolak tunduk. Mansyur menatap para preman satu persatu. Suaranya keluar pelan, tapi jelas. "Kami cuma mau jualan, jangan rusak hidup orang kecil." Kata-kata itu terdengar sederhana, namun ada tekanan aneh di baliknya. Salah satu preman meludah ke tanah. "Berani juga kau?" katanya sambil memberi isyarat pada yang lain. Ketegangan memuncak. Mansyur menutup mata sesaat, menarik napas panjang, menahan getaran Brajamusti agar tidak lepas kendali. Di detik itu, Mansyur sadar, langkahnya sudah terlanjur masuk ke garis yang tak bisa ditarik kembali. Malam ini, ia bukan lagi sekadar santri pendiam. Ia telah berdiri di hadapan ketidakadilan, dan apapun yang terjadi setelah ini, terminal Kalideres tak akan pernah sama lagi. Ketegangan pecah tanpa aba-aba. Salah satu preman menerjang lebih dulu, berniat menjatuhkan Mansyur dengan pukulan keras. Namun saat tinjunya menghantam, tubuh Mansyur justru terasa padat dan dingin, seperti memukul batang besi tua. Preman itu meringis, lengannya gemetar menahan sakit. Mansyur membuka mata perlahan, napasnya teratur, tatapannya tenang namun dalam. Ia tidak membalas dengan emosi, melainkan menggeser kakinya setengah langkah, mengubah posisi tubuh. Gerakan kecil itu cukup membuat lawannya kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Preman lain ikut maju, kali ini dua orang sekaligus. Mansyur memutar badan, menahan serangan dengan bahu dan lengan. Setiap benturan terdengar tumpul, seolah raga Mansyur telah dilapisi lapisan tak kasat mata. Brajamusti bekerja, bukan meledak, tapi mengunci. Sorakan kecil terdengar dari kejauhan, bercampur dengan napas tercekat para pedagang. Mereka tak pernah melihat pertarungan seperti ini, tanpa jurus berlebihan, tanpa teriakan, namun penuh tekanan. Setiap langkah Mansyur terasa berat dan pasti. Salah satu preman mencoba menyerang dari belakang. Mansyur merunduk, membiarkan pukulan itu lewat, lalu menyentuhkan telapak tangannya ke dada lawan sekilas. Sentuhan ringan itu membuat preman tersebut terhuyung dan jatuh terduduk, napasnya tercekat seperti ditahan dari dalam. Wajah para preman mulai berubah. Tawa hilang, digantikan tatapan waspada. "Ini bukan orang biasa," bisik salah satu dari mereka. Nama Brajamusti belum disebut, tapi firasat buruk sudah terasa.
Mansur masih menahan diri. Setiap kali ada kesempatan memukul keras, ia justru menarik tenaga. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Menahan kekuatan jauh lebih melelahkan daripada melepaskannya. Di sela-sela benturan, Mansur teringat wajah Kiai dan pesan tentang niat. Ia meneguhkan hati, memastikan Brajamusti tetap menjadi perisai, bukan senjata pembunuh. Setiap napas ia jaga agar amarah tak naik ke kepala. Akhirnya, 3 preman terkapar di aspal. Bukan luka parah, tapi nyali mereka runtuh. Yang lain mundur beberapa langkah, ragu untuk maju. Terminal Kalideres mendadak sunyi, hanya suara mesin bas di kejauhan. Mansur berdiri di tengah lingkaran itu, sorban sedikit bergeser, sarungnya berdebu. Ia tidak terlihat menang, tapi juga tidak kalah. Aura aneh menyelimuti dirinya, tenang, berat, dan menekan. Malam itu, tanpa disadari banyak orang, ajian Brajamusti telah benar-benar terbangun. Bukan dengan ledakan kemarahan, melainkan dengan kendali penuh. Dan kabar tentang santri bersarung di terminal Kalideres mulai menyebar, pelan tapi pasti, menuju telinga yang lebih berbahaya. Keributan di terminal akhirnya memanggil sosok yang selama ini hanya disebut lewat bisikan. Dari arah parkiran belakang, seorang pria bertubuh besar melangkah mendekat. Wajahnya keras, penuh bekas luka lama, dan matanya tajam seperti terbiasa melihat orang jatuh berlutut. Dialah pemimpin kelompok Lebak Bulus. Langkahnya pelan namun berat, setiap tapak kaki seolah menekan aspal. Para preman yang tadi garang langsung menyingkir, memberi jalan. Beberapa di antara mereka menunduk, tak berani menatap langsung ke wajah pria itu. Pemimpin preman itu berhenti beberapa langkah di depan Mansur. Tatapannya menyapu dari sorban hingga sandal jepit, lalu beralih ke anak buahnya yang terkapar. Senyum tipis muncul di bibirnya. "Santri, iya," katanya dingin, "kau bikin masalah di wilayahku." Mansur menunduk sebentar, lalu mengangkat kepala. Jantungnya berdegup lebih kencang, tapi napasnya tetap terjaga. "Kami cuma ingin jualan," jawabnya pelan. Suara itu tak menantang, tapi juga tak gentar. Tanpa peringatan, pemimpin itu melangkah cepat dan melayangkan pukulan. Benturan terdengar keras, membuat beberapa pedagang menutup mata. Tubuh Mansur terdorong ke belakang, kakinya bergeser beberapa senti, napasnya tercekat. Rasa sakit menjalar, jauh lebih kuat dari serangan sebelumnya. Mansur hampir terpancing untuk melepas seluruh kunci Brajamusti. Dadanya bergemuruh, emosinya naik seperti api yang disiram bensin. Di titik itu, ia benar-benar diuji. Pemimpin preman kembali menyerang, kali ini dengan kombinasi pukulan dan tendangan. Mansur bertahan sekuat tenaga, tubuhnya bergetar menahan tekanan. Beberapa kali ia nyaris terjatuh, namun ia memaksa kakinya tetap menapak. Di sela serangan, Mansur teringat pesan Kiai, tentang menahan diri saat punya kuasa. Ia menarik napas panjang, mengunci kembali Brajamusti dengan niat yang lebih jernih. Rasa panas perlahan berubah menjadi dingin yang menenangkan. Kesempatan muncul saat pemimpin preman itu lengah sesaat. Mansur melangkah masuk, bukan dengan pukulan mematikan, melainkan dorongan terarah ke titik keseimbangan. Tubuh besar itu terhuyung, matanya membelalak tak percaya. Aspal bergetar saat sang pemimpin jatuh berlutut. Suasana terminal membeku. Mansur berdiri terengah, tubuhnya gemetar bukan karena takut, melainkan karena menahan sesuatu yang lebih besar dari kemenangan. Pertarungan belum sepenuhnya usai, namun satu hal jelas, malam ini, kekuasaan lama mulai retak. Pemimpin preman itu berlutut di aspal, napasnya berat dan terputus-putus. Wajahnya yang tadi angkuh kini dipenuhi keterkejutan. Ia mencoba berdiri, namun kakinya gemetar, seolah tenaga dan nyalinya ditahan oleh sesuatu yang tak terlihat. Para anak buahnya terpaku, tak ada yang berani maju membantu, apalagi menyerang. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri, pria yang selama ini ditakuti, kini tak berdaya di hadapan seorang santri bersarung. Mansur berdiri beberapa langkah di depannya. Dadanya naik turun, keringat mengalir di pelipis. Brajamusti masih mengunci raga dan batinnya, berdenyut pelan seperti peringatan agar tidak melangkah terlalu jauh. Pemimpin preman mendongak, menatap Mansur dengan campuran marah dan gentar. "Habisi saja aku," katanya lirih namun penuh gengsi. Kalimat itu, seperti umpan terakhir, menguji sisa kesabaran Mansur. Tangan Mansur mengepal, sekali saja ia melepaskan niat, satu pukulan cukup untuk mengakhiri segalanya. Namun di benaknya, terlintas wajah pamannya, wajah para pedagang kecil, dan wajah Kiai yang menatap penuh harap. Perlahan,
Mansyur mengendurkan kepalan tangannya. Ia menggeleng pelan. "Aku bukan datang untuk itu," ucapnya tenang. Suaranya tidak tinggi, tapi cukup membuat suasana semakin sunyi. Ia melangkah mundur satu langkah, memberi ruang. "Pergi," lanjutnya. "Jangan kembali ganggu orang-orang di sini." Kata-kata itu bukan ancaman, melainkan keputusan yang tak bisa ditawar. Pemimpin preman itu terdiam lama, lalu menunduk. Untuk pertama kalinya, harga diri yang selama ini ia banggakan runtuh tanpa sorakan, tanpa tepuk tangan. Ia berdiri terlatih, dibantu dua anak buahnya. Sebelum pergi, ia menoleh sekali lagi ke arah Mansyur. Tak ada kebencian di matanya, hanya sisa ketakutan dan rasa hormat yang terpaksa diakui. Malam itu, kelompok Lebak Bulus meninggalkan terminal tanpa banyak kata. Terminal Kalideres tetap bising oleh suara bas dan mesin, seolah tak terjadi apa-apa. Namun bagi para pedagang yang menyaksikan, malam itu adalah titik balik. Mansyur kembali ke sisi gerobak, membetulkan sarungnya, dan melanjutkan bekerja, seolah kemenangan sejati memang tak perlu dirayakan. Pagi datang dengan wajah berbeda di terminal Kalideres. Udara masih sama pengap, suara mesin bas tetap memekakkan telinga, namun ada ketenangan baru yang terasa di antara para pedagang. Tak ada lagi tatapan waspada berlebihan, tak ada bisikan takut setiap motor melintas. Mansyur tetap bangun seperti biasa. Ia membantu pamannya menyiapkan gerobak nasi goreng, memperbaiki bagian yang rusak semampunya. Tangannya bekerja cekatan, wajahnya tenang, seolah malam penuh ketegangan itu hanyalah mimpi panjang yang telah berlalu. Para pedagang mulai menyapa dengan senyum ragu namun tulus. Beberapa mengucapkan terima kasih tanpa banyak kata. Mansyur hanya membalas dengan anggukan kecil, menolak dipuji. Ia tahu, perhatian berlebihan justru bisa mengundang masalah baru. Pamannya menatap Mansyur dengan mata berkaca-kaca. "Kau menyelamatkan banyak orang," katanya lirih. Mansyur menggeleng pelan. "Kita cuma sama-sama ingin hidup tenang," jawabnya sederhana. Baginya, itu sudah cukup. Hari-hari berlalu, dan kelompok Lebak Bulus tak pernah kembali. Wilayah terminal terasa lebih manusiawi. Setoran liar menghilang, dan pedagang bisa bernapas lebih lega. Nama Mansyur mulai dikenal, tapi ia selalu menunduk saat disebut-sebut. Di malam sepi, Mansyur kembali duduk bersila di kamar kontrakan. Ia menenangkan napas, mengendurkan braja musti yang masih setia berdenyut di dalam tubuhnya. Ilmu itu ia kunci rapat, disertai doa agar tak perlu dibuka lagi. Sesekali, ada orang luar yang datang ingin menguji atau mencari sensasi. Mansyur memilih menjauh, menyibukkan diri dengan kerja dan ibadah. Ia paham, godaan terbesar justru datang setelah kemenangan. Suatu sore, Mansyur menulis surat untuk Kiai di Banten. Ia menceritakan semuanya dengan jujur, tanpa melebihkan. Di akhir surat, ia menulis satu kalimat, "Ilmu itu berat, tapi pesan Kiai lebih berat." Ketika surat itu dikirim, hati Mansyur terasa lebih ringan. Ia tahu, perjalanannya di Jakarta belum tentu selesai. Namun selama ia memegang niat yang benar, ia percaya akan selalu ada jalan. Terminal Kalideres kembali menjadi tempat orang mencari nafkah, bukan ajang ketakutan. Dan di antara asap nasi goreng dan suara besi beradu, Mansyur tetap berdiri sebagai santri sederhana, membuktikan bahwa kekuatan sejati adalah kemampuan untuk tetap rendah hati saat punya kuasa. Kisah Mansyur mungkin tak tercatat dimanapun. Namun bagi mereka yang hidupnya berubah malam itu, santri dari Banten tersebut akan selalu dikenang, bukan sebagai petarung, melainkan sebagai penjaga keadilan yang memilih jalan kebaikan. Terima kasih telah menonton dan menemani perjalanan kisah kami di channel Pelayan Surga. Setiap like, komentar, dan dukungan dari kalian adalah cahaya yang menyemangati kami untuk terus berkarya. Semoga kebaikan, keberanian, dan kebijaksanaan selalu menyertai langkah kalian setiap hari. Jangan lupa terus dukung channel Pelayan Surga dengan like, komentar, dan subscribe agar kita bisa terus menghadirkan cerita inspiratif, penuh aksi, dan pelajaran hidup yang berharga. Semoga setiap kisah yang kami bagikan membawa manfaat, motivasi, dan kebahagiaan bagi kalian semua. Doa terbaik kami untuk kalian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi, memberkahi, dan menuntun setiap langkah kalian menuju kebahagiaan, keselamatan, dan kesuksesan. Tetaplah berani, tetaplah beriman,
dan terus sebarkan kebaikan dimanapun kalian berada.